Berikut kami akan sampaikan tutorial formulir PPDB pada jenjang TK sesuai inputan Dapodik dengan menggunakan Google Form. Jadi berikut isian dari data PPDB jenjang TK. Dia ada data siswa dengan 12 data. Nah, kemudian ada data orang tua dengan 20 data bapak dan data ibu, kemudian catatan khusus dengan 11 data. Jadi kita langsung saja mulai. Kita buka Google Drive dulu. Ya, dulu saya sudah buka Google Drive, kita login di Google Drive. Kemudian buatlah satu folder gitu, misalkan di sini ya, klik kanan atau new folder. Nih, misalkan PPDB gitu ya. Nah kemudian kita buka, double klik di sini. Kemudian kita buat new Google Form. Ya, kita buat blank form ya. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini silakan diketikkan judulnya. Misalkan PPDB formulir itu ya. PPDB TK Tadika Set. Nah, ya. Nah, kemudian setelah itu kita terjemahkan ini ya, data ini ke dalam Google Form. Nah, kita perhatikan yang pertama ada NISN ya. Kita masukkan NISN, kemudian biarkan short answer. Kalau NISN berarti nanti inputannya berupa angka, maka kita bisa batasi inputannya berupa angka dengan klik ini 3 titik ini. Kemudian responsibility kita pakai number aja, kemudian is number gitu ya, harus angka gitu ya. Misalkan pesannya jika bukan angka yang diketikkan. Nah, itu ya. Nah, kita perhatikan di sini ada 3 jenis data yang berbeda, maka kita akan bedakan menjadi 3 section, 3 atau 4 section lah ya. Nah, untuk section kita tambahkan di sini ya. Section itu bagian ya. Jadi biar nanti munculnya isiannya tidak terlalu banyak pada form. Kita klik di sini dulu. Kita masukkan section. Nah, ini kita masukkan ke section 1. Apa section 1? Ini di sini ada data siswa. Oke, kita gunakan section 1 itu adalah data siswa. Ini. Nah, data siswa di sini ada NISN. Ya, ada di NISN ya. Kemudian ada NIK ya, ada NIK. Di bawahnya kita tambahkan, klik di sini dulu ya. Kemudian di sini tidak usah require karena NISN ini kan jika pindahan atau jika punya gitu ya. Tapi kalau belum punya berarti nanti akan dibuatkan oleh admin Dapodik dari TK itu. Jadi kita centang sini aja. Ya, opsional ya. Nah, kemudian kita tambahkan untuk nick-nya. Nick ya. Lihat pada kakak gitu ya. Jadi masing-masing penduduk memiliki nick yang khusus ya. Nah, lihat di kakak. Nah, kemudian answernya short, biarin. Kemudian kalau nick itu biasanya angka, maka kita respon validity-nya adalah number, kemudian is number. Nah, jadi harus angka ya. Nah, berikutnya perhatikan nick di sini. Karena tanda bintang berarti wajib diisi, maka kita harus require ini ya. Jadi require ya. Nah, kemudian berikutnya kita lihat ada nama lengkap, ada nama panggilan ya. Kita buat aja nama lengkap itu ya. Kita percepat nama lengkap. Kemudian short answer itu require aja. Kemudian
Tidak usah di sini ya, validation ya. Kemudian berikutnya adalah nama panggilan. Nah, kita require juga karena di sini require ya nama panggilan ya. Nah, berikutnya adalah tempat lahir. Nah, kita tambahkan tempat lahir. Tempat lahir. Nah, ya, biarin situ ya. Ini juga wajib. Kemudian kita tambahkan section lagi, ini tanggal lahir ya, tanggal lahir. Nah, maka kita gunakan tanggal lahir. Tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir biasanya dia otomatis jadi date kayak gini. Ini tinggal pilih nanti ya, date. Nah, jadi kita lihat nanti reviewnya kayak gimana. Nah, kemudian berikutnya setelah tanggal lahir ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin, nah, kita jenis kelamin itu ada dua ya, ada dua, maka kita gunakan adalah multiple choice ya. Yang pertama jenis kelamin laki-laki, yang kedua perempuan. Nah, ini biar dipilih salah satunya. Jadi ini juga require, wajib ada itu ya. Nah, kemudian berikutnya setelah jenis kelamin ada agama ya, agama ya. Nah, ini untuk agama. Nah, kalau untuk agama itu boleh menggunakan multiple choice atau drop down ya. Kalau di sini kita coba gunakan drop down aja ya. Jadi kita masukkan agama-agama yang ada di Indonesia. Kalau bingung agama apa saja ada di Indonesia, bisa searching di Google. Tapi kalau ingat silakan diketik. Misalkan di sini Hindu, Islam, Kristen, kemudian Katolik, kemudian Buddha, kemudian Konghucu, kemudian aliran kepercayaan. Nah, itu misalkan ya. Kemudian lainnya ya, misalkan itu ya. Nah, ini maka ya untuk agama. Nah, kemudian setelah agama ada anak ke. Nah, anak ke berapa, kita klik ya, anak ke. Nah, anak ke berapa. Nah, untuk anak ini bisa diketikkan 1 2 3, tapi kalau mau mudah biar nggak salah bisa juga menggunakan drop down ini, misalkan sampai ke 10 gitu misalkan ya. Jadi kita ketikkan aja 1 2 gitu ya, turun ke bawah nih 2, add ya, ini ada nih suggestnya sampai 5. Nah, itu ya. Kalau nambahin lagi sepertinya bisa ditambah lagi ya. Nah, 7 8 9 10 misalkan. Nah, contohnya itu ya, ada 10, anak ke berapa gitu. Nah, berikutnya jumlah saudara. Nah, jumlah saudara akan sama dengan anak ke ini ya, jadi ini require. Nah, karena sama kita bisa duplikat seperti ini. Ini ada duplikat di sebelah tong sampah, di sebelah dikit ada duplikat, kita duplikat. Nah, tinggal diganti jumlah saudara itu ya, jumlah saudara ya. Nah, jumlah saudara. Setelah jumlah saudara, alamat asal, alamat tinggal. Berikutnya kita tambahkan lagi, ini require ya, harus dipilih, dan plus lagi alamat asal. Nah, ya, kita pakai yang paragraf aja karena panjang. Nah, ini wajib. Nah, kemudian berikutnya kita duplikasi, karena di sini wajib ya, bintang ini tanda wajib ya, wajib diisi, maka kita harus wajibkan di sini, require gitu ya. Nah, kemudian alamat asal dan alamat tinggal. Nah, kita duplikasi aja karena sama, duplikasi alamat tinggal. Nah,
Nah, ini kita udah buat sampai yang data siswa ya, section data siswa. Nah, berikutnya adalah data orang tua. Nih, karena data orang tua sampai 20, kita bagi dua. Data orang tua bapak dan data orang tua ibu. Nah, nanti kita bisa gandakan karena datanya sama. Oke, kita buat ya. Kita tambahkan section dulu, letakkan di sini, tambahkan section yang ini atau bagian, klik ini. Nah, section 3 diisi data ini nih, data orang tua. Nah, data orang tua ini bisa di copy ya. Data orang tua ini ya, orang tua ini adalah bapak. Nah, data bapak dulu ya. Nah, data bapak kita tambahkan pertanyaannya, apa aja pertanyaannya nih. Nama bapak, ini tempat tanggal lahir. Oke, tempat lahir, tanggal lahir ya. Nama bapak ya, biarkan short answer. Kemudian kita berikutnya adalah nick, tempat lahir, tanggal lahir. Nick kita tambahkan nick NIK, short, kemudian ini validasi ya, karena nicknya harus number, kemudian is number ya, harus angka. Nah, berikutnya setelah nick, tempat lahir, ini perhatikan tanggal lahir ya, tempat lahir. Oke, oh maaf, kemudian ini require-nya udah, kemudian berikutnya adalah tanggal lahir. Ini untuk bapaknya ya. Nah, biar nggak salah dia, bapak. Nah, ini untuk tanggal lahir biasanya langsung otomatis pakai date ya, date. Oke. Ya, kemudian berikutnya tetap require ya. Berikutnya setelah tanggal lahir ada agama, pendidikan terakhir. Oke, ada agama. Kemudian kalau agama bisa, atau bisa copy dari sini ya, agama ya, boleh. Sini biar nggak nulis. Nah, sini kita bisa duplicate di sini, atau saya coba import ya, coba import bisa nggak sih, kita coba ya, kita coba import, maaf, hapus ya, kita coba import. Oke, yang ini yang kita buat di import, yang kita import adalah dari apa ya, agama. Nah, import, nah boleh tuh, jadi kayak gitu dia ya. Ini klik, kalau mau namanya berubah ini klik ya. Nah, ini kan berubah ya, formulir. Nah, bisa klik seperti ini ya, supaya cepat ya. Kemudian setelah agama ada pendidikan terakhir. Nah, pendidikan terakhir kita boleh ini diduplikasi ya, diduplikat karena sama. Nah, nanti ya kita isi dengan pendidikan terakhir. Tidak sekolah. SD, SMP, SMA, 1, D3 deh. itu D2, D3, S1 atau D4. Kemudian kita bisa tambahkan lagi S2, tambahkan lagi S3. Bisa dipilih itu ya, ini kan terakhir. Nah, berikutnya ada pekerjaan. Oke, kita tambahkan question di sini ya. Nah, kita tambahkan pekerjaan. Nah, ini diwajibkan, short answer aja. Berikutnya setelah pekerjaan ada
penghasilan Bapak per bulan. Penghasilan Bapak per bulan. Oke, penghasilannya berapa? Maka di sini kita harus isi number gitu ya, number is number gitu ya. Kemudian isi harus angka. Nah, ini kita wajibkan ya, karena perlu, datanya di sini perlu ya. Ini kemudian ada alamat. Oke, sudah cukup alamat segitu aja. Kemudian berikutnya ada nomor HP Bapak, ini yang terakhir ya, nomor HP Bapak. Nah, nomor HP Bapak gunakan sebentar ya, number ya, number, kemudian is number gitu ya, harus angka gitu ya, nomor telepon namanya nomor HP kan pasti angka ya, angka gitu ya. Nah, kemudian ini sudah selesai untuk bagian Bapak. Nah, untuk bagian Ibu, yang Ibu ini di bawahnya ini sama kan. Nah, kita bisa gandakan section yang ini, kita duplikat sectionnya. Nah, klik yang 3 di sini, klik duplikat section. Nah, maka akan ada di bawah duplikatnya. Nah, ini kan sama di bawahnya. Nah, jadi tinggal ubah bagian ini, Ibu. Nah, nama Ibu sih ya, bagi Bapaknya ganti Ibu, jadi nggak buat dari awal lagi. Nah, kemudian tanggal lahir Bapak, Ibu sekarang Ibu, tanggal lahir Ibu ya, tinggal ganti Bapaknya dengan Ibu. Kemudian agamanya sudah, pendidikan sudah, pekerjaan, nah penghasilan Ibu. Nah, kemudian HP yang terakhir adalah HP Ibu. Oke, berikutnya yang kita lakukan adalah membuat catatan khusus ya. Maka kita tambahkan section baru lagi. Kita tambahkan section baru di sini. Klik di sini. Pastikan kursornya di sini dulu ya. Baru klik section supaya sectionnya di bawah. Nah, berikutnya adalah catatan khusus gitu ya. Nah, apa catatan khususnya? Ini ya, kita buat langsung, kita tambahkan. Apa yang pertama? Jarak dari rumah ke sekolah. Oke, jarak dari rumah ke sekolah, jarak dari rumah ke sekolah. Nah, ini dalam satuan kilometer ya. Maka di sini responnya adalah kita pakai number ya, is number, harus angka ya. Nah, kemudian berikutnya diantar menggunakan, nah berikutnya diantar menggunakan, nah, jadi diantar menggunakan apa gitu ya. Ya, boleh di sini misalkan diantar menggunakan kendaraan sepeda ya, sepeda payung, sepeda gitu aja ya. Kemudian berikutnya adalah sepeda motor, kendaraan roda 4. Nah, angkot. Nah, kita tambahkan jalan kaki itu misalkan, bolehlah jalan kaki ya. Nah, misalkan itu ya, atau di sini ada lainnya gitu. Nah, ini sebaiknya kita gunakan ini aja ya, drop down aja biar nggak banyak nanti ya, diantar menggunakan apa. Nah, berikutnya setelah itu ada waktu tempuh
rumah ke sekolah. Oke, kita tambahkan lagi waktu tempuh rumah ke sekolah. Nah, berapa waktu tempuhnya, kita responnya number, harus angka dalam satuan menit. Harus angka ya. Kemudian berikutnya setelah waktu tempuh ada cacat fisik. Ada cacat fisik. Oke, kita mungkin di sini aja ya. Kalau kita lihat di sini ada cacat fisik, mungkin pilihannya ya atau tidak ya, itu ya. Multiple choice saja, misalkan pilihannya ya, tidak ada. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada kelainan mental, berarti kita duplikat aja nih, ada kelainan mental gitu ya, mental. Enggak, kita ingat require nih ya, karena bintang ini. Oh, di sini kita lihat tidak diwajibkan itu ya. Berarti ini harus keterangan mungkin ya. Aduh. Kita coba, kita biarkan dulu. Oke, berikutnya adalah memakai kacamata, memiliki kartu. Berikutnya adalah mungkin ini nggak usah ya, kita duplikasi ini aja deh, memakai kacamata gitu ya, kacamata ya atau tidak gitu ya. Kemudian memiliki kartu. Nah, mungkin di sini kita tambahin kalau ada cacat fisik, kita tambahin satu pertanyaan lagi. Ada cacat fisik. Cacat. Aduh, kita biarkan ya. Kita nggak usah dulu ya buat ya. Ya, ini aja dulu. Ini aja dulu. Ada kelainan mental ya atau tidak, pakai kacamata ya atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah memiliki kartu. Memiliki kartu atau apa? Mungkin ini aja deh. Short answer, memiliki kartu apa gitu ya. Biar diketikkan kartunya. Kalau tidak ada ya ini nggak usah di require. Nah, kemudian riwayat kesehatan sekarang. Mungkin kita tambahkan ini aja deh, apa namanya, title di sini. Kita taruh di sini, tambahkan title di sini, riwayat kesehatan. Nah, setelah itu kita tambahkan question. Lihat kesehatannya apa aja nih. Kita lihat, sorry maaf, tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Tinggi badan sentimeter gitu ya satuannya ya. Jadi tingginya berapa, kita harus validasi pakai angka, number. Harus angka.
200 angka. Oke, berikutnya tinggi badan, berat badan ya sekarang ya, kita duplikasi aja berat badan, satuannya adalah kilo. Ini sudah divalidasi juga ya, udah tadi udah lengkap ya. Kemudian berikutnya adalah setelah berat badan ada lingkar kepala, bisa nih, ini aja kita duplikasi ya, duplikat. Tinggi badan kita geser seperti ini, turunin bawah turun. Nah, jadi apa nih, lingkar kepala, lingkar kepala. Oke, kalau sudah, kita ke setting dulu ya. Ini sudah selesai nih ya, kita ke setting dulu sebelum kita ini. Nah, responnya kita klik yang di sini. Kalau mau mengkoleksi email boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau collect email ini artinya emailnya nanti dikumpulkan, maka ini bisa kita kasih copy responnya setelah mengisi, dikirimkan ke email yang bersangkutan. Tapi kalau enggak usah, jadi ini bisa. Nah, kemudian untuk yang belajar ID ini sebaiknya kalau ada pilihan kayak gini ya, untuk belajar ID gini, nah digeser aja ke sini, karena orang tua siswa pasti nggak punya akun belajar ID itu ya, itu organ organisasi. Nah, kemudian setelah itu biarin aja ya, bisa ngisi lebih dari satu nggak apa-apa, karena bisa jadi dia mengisikan, membantukan tetangganya gitu. Nah, berikutnya sebaiknya ini di progress barnya dinyalain supaya tahu ada di section yang keberapa gitu ya. Nah, kalau sudah, ini ada confirmation, pesan konfirmasi, bisa diedit di sini. Terima kasih sudah mengisi data PPDB, mengisi formulir PPDB ya. Titik ya, cukup segitu. Nah, kemudian yang lain di sini ya nggak apa-apa, ini bisa digeser kanan, artinya setelah dia ngisi ada link untuk mengisi kembali. Kalau mau itu dihilangin nanti bisa di share ya. Nah, kemudian ini biarin disable, nanti siapa tahu belum selesai ngisi, sudah close, sehingga nanti kalau ngisi lagi tidak mengulang dari awal mengisi. Jadi yang sudah diisi tidak usah diisi, mengisi yang kosong aja. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan coba preview dulu ya. Sini dulu ya question ya. Header kita tambahkan dulu ya, header atau gambar atasnya. Oke, kita coba ambil header dari sini ya, customize, kemudian ada header nih, choose image ya. Nah, kita upload aja lah, kita upload, kita browse, kita cari ini ya, dan nah di sini ya saya punya apa nih, ini semacam header untuk TK nya, TK Tadika Sehat. Nah, ini saya upload, nah kan pas. Dan kalau mau bikin ini pas ya, apa namanya, header yang pas, pakai aja Canva ya, Canva for Education. Nah, sekarang jadilah dia formulir PPDB TK Tadika Sehat. Oke, kita coba preview dulu. Ini caranya preview seperti ini. Jadi tampilannya akan seperti ini ya. Di sini di awal dulu kayak gini dia, kita harus next dulu ya, the next. Nah, maka akan mengisi data seperti ini ya. Nah, ini isinya berapa, kemudian nicknya berapa, nama lengkapnya harus diisi. Kalau nggak diisi nggak bisa, nih yang terutama yang kayak gini harus diisi. Kalau ini bisa dikosongin ya. Dan kalau punya, kalau nggak punya ya, oh kita lupa nambahkan di sini ya, data NISN. Sini ada keterangannya harusnya ya, NISN jika ada atau pindahan gitu ya. Ini di sini kita tambahin, jadi maaf, kita tambahin. Nah, tadi maaf. Nah, udah.
Nah, kita ulang preview ya, preview. Nah, ini ya, sama formulir, tinggal di next dulu, next, kemudian diisi datanya, yang ISN berapa ya. Kalau nggak punya bisa kosongin ada strip, sorry, kalau nggak usah diisi, nggak apa-apa. Nicknya berikutnya bisa diketikkan nicknya ya, nick di KK itu ya, kemudian nama lengkapnya Upin itu misalkan. Nah, kemudian nama panggilannya Upin misalkan. Nah, kemudian tempat lahirnya adalah Jakarta. Kemudian tanggal lahirnya tinggal dipilih ya, pilih misalkan dia lahir bulan apa. Ini kalau memang ini kayak gini, klik. Kalau tahun yang ada, klik di sini, kemudian scroll naik ke atas ya, tahun berapa dia lahir, misalkan tahun 2006 itu misalkan, bulan apa, Januari tanggal 3 misalkan. Nah, contoh itu ya. Nah, jenis kelaminnya apa, perempuan atau laki-laki gitu ya. Kemudian agamanya apa, bisa lihat di sini ya, misalkan Hindu gitu misalkan. Anak kedua, ketiga, nah 3 misalkan. Jumlah saudaranya berapa, 4, 3, 2. Kalau 3 bersaudara berarti saudara, jumlah saudaranya kan 2. Kemudian alamat asal Jalan Sehat ya, kemudian Jalan Waras ya misalkan. Setelah isi, kita next, kita ngisi nama bapaknya sekarang ya, orang tua bapak, nama bapaknya adalah Bapak Upin gitu ya, nicknya berapa itu ya, yang harus angka ya, dan tempat lahirnya bapak adalah misalkan Jakarta gitu. Kemudian tanggal lahir bapaknya kapan ya, misalkan nih tahun nggak enak, kita bilang scroll naik ke atas, kan bapaknya tahun berapa, maaf ya, naik ke atas terus itu di scroll ya, dan bapaknya tahun ini misalkan lahir, nah bulan Desember misalkan tanggal 31 ya, misalkan. Agama bapaknya apa misalkan, pendidikan terakhirnya misalkan berapa apa gitu, pekerjaannya misalkan pegawai swasta gitu misalkan. Kemudian penghasilannya misalkan 2,5 juta gitu ya, 23 gitu ya, harus angka. Alamatnya Jalan Sehat. Nah, nomor HP bapaknya adalah 0881111111 misalkan ya. Dan kita setelah ini kita next. Data ibunya juga sama ya, ibu itu gitu ya, pin ya, saya percepat aja ya. Kemudian nicknya, tempat lahirnya Jakarta juga, kemudian tanggal lahirnya tahun berapa, ini kita klik, misalkan tahun ini misalkan. Nah, misalkan contoh ya, agamanya misalkan ini misalkan, pekerjaannya misalkan ibu rumah tangga itu ya, rumah tangga. Kemudian penghasilannya misalkan, kalau nggak ada bisa di strip gitu misalkan, atau isi 0 ya, 0 aja. Alamatnya Jalan Sehat itu misalkan, nomor HP ibunya 0812222222 misalkan. Nah, berikutnya di next ya, kita isi. Nah, jarak rumah ke sekolah misalkan 0,5 kilo gitu ya. Kemudian naik apa, misalkan sepeda motor, waktu tempuhnya berapa, misalkan 5 menit. Cacat fisik tidak, kelainan mental tidak, pakai kacamata tidak, misalkan kartu apa, misalkan kartu Indonesia Pintar, kartu maaf, saya kira kartunya BPJS itu ya misalkan. Kalau mungkin yang punya kartu apa namanya tuh, KKS tuh ya, tapi kalau di sini bapaknya kerja kayaknya nggak punya KKS ya, jadi kalau nggak punya tinggal strip. Sekarang riwayat kesehatan diisi, tinggi badannya misalkan anggap aja 80 itu misalkan, berat badannya misalkan
10 kilo misal contoh ya, atau ini 100 ya, 100 ini kali ya, 100 ya. Nah coba aja ya, jangan 80 lah. Lingkar kepalanya misalkan 35, itu misal contoh ya. Nah setelah selesai ngisi maka di submit. Nah sekarang setelah di submit kita bisa ngelihat responnya di sini ya. Jadi di data yang kita buat tadi ada responnya, sekarang 1 ada nih. Nah kemudian bagaimana dong saya pengen dia tampil dalam Google dalam bentuk sheet ya kalau bahasa ininya mungkin Microsoft Excel, tapi di sini kita menggunakan Google Sheet. Tinggal diklik ini aja, klik create spreadsheet, kemudian tinggal di create, maka tunggu berapa saat maka hasilnya akan seperti ini ya. Nah ini datanya yang bisa diolah nanti untuk dimasukkan ke Dapode. Jadi semuanya udah ada di sini lengkap terekam ya. Nah, nanti bisa dimanipulasi atau diperbaiki dari sini ya. Jadi setelah dari sini kita kembali lagi ke formulir ini ya. Nah silakan diklik send untuk memberikan linknya dibagikan kepada orang tua siswa. Klik send, kemudian di sini klik yang ini. Kemudian ini ada linknya, jadi dipendekin aja nih, oke. Kita copy. Nah inilah link ini yang kita nanti berikan kepada wali murid atau yang akan mengisi data PPDB. Demikian tutorialnya, semoga bermanfaat. Terima kasih.